Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam buat sobat pecinta horor. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Seperti biasa, Karam Kali Aja Seram akan selalu menghibur kalian dengan cerita-cerita seram, horor, dan menegangkan. Siapkan cemilan, pakai handsfree, dan matikan lampu. Jangan lupa subrek ya. Terima kasih. Bertemu seorang ibu. Kenapa ya Laura? Udah beberapa hari ini kelakuannya sangat berbeda. Biasanya dia orangnya tidak suka marah-marah, bahkan pendiam. Tapi mulai kemarin dulu ada aja kesalahanku di matanya. Apa dia hamil? Kayak kemarin ketika aku pulang kerja, udah tidak ada masakan di rumah. Aku lihat Laura di kamar, berdandan menor sekali. Aku tegur, dia malah melotot, kayak orang gila saja kelakuannya berapa hari ini. Apa dia stres? Kemarin-kemarin ada pembantu yang selalu melayani. Dia tidak pernah kerja berat. Tapi sejak tinggal di rumah kontrakan dia harus mencuci baju, masak, bersih-bersih rumah dan lain-lain. Kadang aku cuci baju sih, tapi memang kebanyakan semua urusan rumah tangga dihandle sama Laura. Duh, pusing aku memikirkan perangainya yang berubah. Laura, apa yang kamu lakukan? Aku berteriak keras padanya ketika aku pulang. Laura duduk di ruang tamu dengan hanya menggunakan celana dalam dan BH saja, sambil bersenandung lirih menyisir rambutnya yang ikal. Dia tidak pernah memanjangkan rambutnya. Aku tidak pernah melihat rambutnya panjang. Selalu potongan rambutnya pendek sejak aku mengenalnya. Ayo pakai-pakaimu Laura. Aku melihat pakaiannya teronggok di dekat kursi. Panas, aku gerah. Aku tidak mau pakai pakaian, kata Laura sambil beranjak keluar. Aku menangkap tangannya. Dia mengibaskan tangannya. Aku kemudian memeluk pinggangnya. Laura makin meronta-ronta. Kemudian aku bawa dia ke kamar. Kemudian memakaikan sebuah daster padanya. Baru saja selesai aku pakaikan pakaian, dia kemudian melepasnya lagi. Begitu terus aku ulang 3 kali memakaikan pakaian, tapi Laura selalu mencopotnya dan membuang dengan kasar. Aku menghela nafas panjang. Aku lapar sekali. Aku beranjak dari kamar menuju dapur. Laura juga ikut, tapi dia tidak ke dapur, malah lari mau keluar. Aku menangkapnya lagi, kemudian terpaksa aku menguncinya dari luar. Laura mengedor-gedor pintu kamar sambil berteriak dengan bahasa Belanda. Setiap hari komunikasi kami memang memakai bahasa Belanda, jarang pakai bahasa Indonesia. Aku keluar rumah untuk membeli 2 bungkus makanan. Jam sudah menunjukkan pukul 18 sore. Tidak jauh dari rumahku ada sebuah warung makanan. Aku membeli nasi campur untukku dan Laura. Ketika aku pulang, aku duduk sebentar di dinding sebuah jembatan kecil. Aku melihat aliran sungainya agak deras. Kemudian tiba-tiba di sampingku aku melihat seorang ibu dengan kebaya putih dan jarit hitam kehijau-hijauan dengan corak batik yang bagus sekali tersenyum padaku. Ada apa nak? Sepertinya berat sekali pikiranmu. Iya Bu, ada masalah sedikit dengan istri saya. Nak, kamu punya tetangga di sebelah kanan rumahmu seorang janda. Iya Bu, kok Ibu tahu? Janda itu suka sama kamu nak. Lalu dia mengguna-gunai istri kamu, sehingga dia berperilaku seperti orang gila. Ya ampun, Ibu juga tahu istri saya jadi seperti orang gila beberapa hari ini. Aku kaget sambil memandang ibu di sampingku dengan pandangan kagum. Sekarang pulanglah. Lalu gali di bawah jendela kamar kalian, kamu akan menemukan sebuah bungkusan putih. Lalu bungkus dengan plastik. Besok sekitar jam yang sama dengan sekarang kamu datang ke sini. Aku akan menunggumu di sini. Baik Bu. Terima kasih banyak atas bantuan Ibu. Aku kemudian berpamitan untuk pulang ke rumah.
Perutku makin berontak minta diisi. Aku berjalan sebentar, kemudian menoleh ke belakang. Ibu itu sudah tidak ada di dekat jembatan itu. Bagaimana mungkin dia bisa cepat sekali berjalan? Padahal jalan ini lurus, pasti aku akan melihatnya. Aku terbengong-bengong memikirkan kejadian barusan yang aku alami. Sesampainya di rumah, aku buka pintu kamarku. Aku lihat Laura sudah berpakaian. Ben, aku kenapa kok dikunci dari luar sih? Aku lapar, aku kebelet pipis nggak bisa. Sambil berlari menuju kamar mandi. Aku bengong menatap istriku. Tadi dia seperti orang kesurupan. Sekarang sudah seperti semula perangainya. Kami kemudian makan nasi yang aku beli tadi di warung. Ben, ternyata aku enggak masak ya hari ini. Aku kok lupa ya. Maaf ya sayang. Sambil beranjak dari kursi mengambilkan aku minum. Di rumahku ada beberapa botol minuman keras, ada wine, whisky dan minuman lainnya. Dari sejak aku di Magelang aku biasa minum minuman keras itu. Tidak sampai mabuk, hanya sebagai penghangat badan saja. Sehabis makan aku minum segelas wine dan merokok di teras. Aku ingat kata-kata ibu yang tadi aku temui. Aku ke dapur mengambil sebuah sekop untuk menggali. Laura juga ada di dapur sedang mencuci piring dan gelas yang tadi kami pakai makan. Mau kemana Ben? Tanya Laura. Mau menyiangi tanaman bunga di kebun depan, sahutku. Oh iya, udah beberapa hari juga tidak disiram Ben, sekalian aja disiram. Oke, entar aku siram juga. Sehabis menyiram kebun di depan aku ke samping rumahku, kemudian melancarkan aksiku mencari bungkusan yang ditanam di bawah jendela tempat tidur kami, kata ibu itu. Aku menggali tanah di sepanjang kusen jendelaku. Aku tidak menemukan apapun. Aku mulai berpikir apakah ibu itu hanya bergurai, tapi yang dia katakan semua benar. Aku kemudian menggali tanah di depan bekas galianku. Pas sampai tengah tanah kalau diukur dengan kusen jendelaku, aku melihat kain putih menjembul dari tanah yang aku gali. Aroma wangi dan busuk bersamaan aku cium dari kain tersebut. Aku langsung membungkus kain itu dengan sebuah plastik yang sudah aku siapkan. Kemudian aku merapikan bekas galianku dan kembali ke kebun depan. Laura ada di ruang tamu membaca sebuah majalah. Aku masuk ke dapur, mencuci sekop dan tanganku, lalu menyimpan bungkusan itu di tas kerjaku. Aku mendobel plastik pembungkusnya, lalu meletakkan tas kerjaku itu di meja dekat meja makan. Ayo tidur Laura. Aku mengunci pintu depan dan mengajak Laura tidur. Keesokan harinya, aku bangun dan melihat di sampingku Laura sudah tidak ada. Aku melihat jam sudah menunjukkan pukul 6.30. Aku kemudian keluar kamar. Aku lihat Laura sudah di dapur memasak. Aroma nasi goreng yang harum tercium dari dapur. Sudah bangun Ben? Laura menyapaku dengan senyum yang menawan. Rasanya ingin mengendongnya masuk ke dalam kamar. Sana mandi dulu lalu sarapan, katanya sambil mengelus pundakku. Puji Tuhan istriku sudah kembali lagi seperti semula ya Tuhan, aku berdoa dalam hati. Setelah mandi dan memakai seragam, aku bekerja di kantor pusat kantor pos di Surabaya. Aku ke ruang makan. Istri cantikku sudah menungguku di sana dengan 2 piring nasi goreng di meja. Aku makan dengan lahap. 15 menit kemudian aku berangkat ditemani oleh sepeda jengkiku merek Simplex warna hitam buatan Amsterdam, negeri kincir angin. Aku bilang pada Laura aku juga akan lembur hari ini. Jam 16.30 aku pulang. Tidak lupa aku mampir di pedagang sate, untuk membeli sate kambing kesukaan istriku. Waktu sudah menunjukkan pukul 17 lebih ketika aku sampai di jembatan kecil dekat rumahku itu. Aku kemudian membuka tasku, mengambil bungkusan yang kemarin aku temukan ada di bawah jendela kamar tidur kami.
Persis seperti yang sudah dikatakan oleh ibu yang kemarin aku temui di sini. Angin yang tadinya semilir, sepertinya aku rasakan berhenti. Tiba-tiba aku dikejutkan dengan ibu yang kemarin. Bajunya sama seperti kemarin. Kebaya putih dengan jarit yang berbeda sekarang. Jaritnya berwarna coklat kemerahan dengan motif burung merak. "Selamat sore nak," dia menyapaku. "Selamat sore bu, ini saya menemukannya. Persis seperti yang ibu katakan kemarin pada saya." "Kamu membukanya?" "Tidak bu, saya tidak berani, ada bau wangi juga busuk dari bungkusan itu bu." "Bawa sini." Aku kemudian mengangsurkan bungkusan tersebut pada tangan ibu tersebut. Aku lihat ibu itu menunduk seperti berkomat kamit membacakan sesuatu. Kemudian membuka bungkusan tersebut. Aku melihat bungkusan tersebut berisi kain lusuh, tulang, beberapa helai rambut dan tanah. "Ini tali terbuat kain kafan. Lalu tulang dan tanah itu diambil dari kuburan. Dan rambut ini adalah rambut istri kamu." Ibu itu menjelaskan isi dari bungkusan tersebut. "Kamu punya korek api. Ibu mau membakar bungkusan ini." Aku mengeluarkan korek apiku. Ibu itu kemudian membakar bungkusan itu, lalu membuangnya di sungai. Kemudian dia mengeluarkan sesuatu dari balik stagen yang melilit pinggangnya. "Nanti kamu pulang kemudian berikan ini pada minuman istrimu. Dia akan kembali normal dan tidak akan diganggu lagi oleh janda tersebut. Dan jangan kaget nanti kalau ada suara-suara teriakan di rumah janda tersebut." "Baik bu, terima kasih banyak atas pertolongan ibu pada keluarga saya. Nah kalau bisa kamu sering-seringlah berpuasa. Jangan makan makanan yang bernyawa dan hindari makan yang asin-asin. Kamu akan mendapatkan karunia dari Tuhan. Jagalah lakumu." "Baik bu, terima kasih." "Bu, apakah saya boleh tahu nama ibu?" tanyaku pada ibu itu. "Apalah arti sebuah nama nak?" Aku tahu ibu tersebut dengan mengatakan siapa namanya. "Pulanglah." Aku berpamitan pada ibu tersebut. Belum beberapa langkah aku menoleh pada jembatan tersebut, ibu itu sudah tidak ada. Sesampainya di belokan jalan dekat rumahku, apa yang dikatakan ibu tersebut benar-benar terjadi. Di sebuah rumah di samping rumahku yang terlihat mewah menurutku, aku mendengar ada teriakan kesakitan beberapa kali dari janda yang bernama Monica. Aku kemudian masuk ke rumah. Aku lihat Laura sudah menyambutku di pintu. Dia membawakan tasku masuk rumah. Setelah aku membersihkan diri, kami makan malam. Laura senang sekali aku membawakan makanan favoritnya. Tak lupa aku mencampurkan bubuk yang diberikan ibu itu pada minuman istriku. Di kamar setelah kami memadu kasih dengan manisnya, aku lihat Laura sudah tertidur dalam pelukanku. Aku masih belum bisa memicingkan mataku. Aku masih memikirkan ibu tersebut. Siapa dia? Dari mana asalnya? Mengapa dia menolongku? Tidak lama kemudian aku tertidur. Aku berada di hamparan sawah yang luas. Aku melihat seorang ibu menyayangi sawah. Aku mendekatinya. Ternyata dia ibu yang tadi sore aku temui. "Jangan penasaran pada ibu nak. Nanti kita akan bertemu lagi," sambil tersenyum. Aku belum berkata apa-apa, ibu itu kemudian hilang dari pandanganku. Aku terperanjat ketika tepukan tangan dingin istriku menepuk-nepuk pipiku.